Presiden Joko Widodo akhirnya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor atau DHE. Beberapa sektor baru masuk ke dalam daftar yang harus menempatkan DHE di dalam negeri. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, ekspor yang selama ini positif perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa, sehingga PP 1 Tahun 2019 tersebut perlu diperbaiki. Dalam PP yang masih berlaku, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun, khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kewajiban eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam rekening khusus DHE SDA pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. DHE SDA yang harus parkir di Indonesia diantaranya dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga manufaktur. Penempatan DHE SDA wajib dilaksanakan paling lama pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Kabar buruk datang lagi dari industri padat karya di tanah air. Produsen sepatu PT Nikomas Gemilang dikabarkan bakal memangkas ribuan karyawannya. Pabrik Nikomas Gemilang yang berlokasi di Serang, Banten melakukan pemutusan hubungan kerja pada 1.600 karyawannya. Saat ini, pabrik tengah menawarkan pengunduran diri sukarela kepada karyawannya. Nikomas menawarkan pengunduran diri bagi ribuan karyawannya karena lonjakan berbagai beban biaya, seperti kenaikan harga bahan bakar global, inflasi, penurunan pesanan, dan berbagai faktor internasional menjadi penyebab drastis turunnya pasar sepatu olahraga, termasuk harga bahan baku yang terus meningkat. Nikomas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu untuk merek global. Menurut anggota Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo, Anton Supit, Nikomas merupakan perusahaan sepatu terbesar di Indonesia. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menegaskan, pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar tidak bisa lagi berpindah-pindah SPBU. Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan, pembeli akan dijatah setiap mengisi BBM subsidi. Jika jatahnya habis, maka pembeli tidak bisa mengisi BBM bersubsidi di SPBU tersebut atau di SPBU manapun. Saat ini, pembatasan solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, yakni kendaraan pribadi plat hitam maksimal 60 liter per hari, sedangkan angkutan umum orang atau barang roda 4 dijatah 80 liter per hari, dan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari. Jika satu kendaraan sudah mencapai pembelian kuota maksimal harian, maka secara otomatis sistem IT akan mendeteksi kendaraan tersebut tidak bisa lagi mengisi solar di SPBU yang sama maupun SPBU lainnya. Bos Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell menekankan bank sentral harusnya bebas dari politik saat menangani inflasi yang terus-menerus tinggi. Ia dengan gamblang mengatakan untuk menstabilkan harga perlu pengambilan keputusan sulit yang tidak populer. Oleh karena itu, ketiadaan kontrol politik menjadi faktor penting yang mempengaruhi. Pidato ini diyakini tidak mengandung petunjuk langsung tentang kemana arah kebijakan The Fed selanjutnya. Tapi tahun lalu, The Fed menaikkan suku bunga 7 kali sepanjang tahun dengan total 4,25 poin persentase. Dalam risalah pertemuan The Federal Open Market Committee atau FOMC terbaru, The Fed kembali memberikan sinyal hawkish terkait kebijakan moneternya. Para pejabat melihat tingkat suku bunga akan lebih tinggi untuk beberapa waktu ke depan guna memerangi inflasi. Menanggapi sentimen ini, IHSG dan nilai tukar rupiah tampaknya berbeda haluan. IHSG Rabu 11 Januari 2023 ditutup melemah, mengikuti pelemahan 3 hari berturut-turut pada pekan ini. IHSG terkoreksi 0,57% di level 6.584. 8 indeks sektoral melemah dengan pelemahan terdalam pada sektor kesehatan yang turun 1,23%. Sementara rupiah justru menguat melawan dolar Amerika Serikat dengan ditutup di level 15.480 per dolar AS atau naik 0,58%. Sementara data Gisdor Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di 15.527 per dolar Amerika Serikat. Dunia masih dibayangi awan gelap. Pasalnya, perekonomian global diramal bakal jatuh ke jurang resesi di tahun ini. Hal ini sejalan dengan perkiraan terbaru dari Bank Dunia yang kembali memangkas pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia tumbuh hanya 1,7% pada 2023 dari proyeksi yang sebelumnya 3%. Sementara pertumbuhan ekonomi di tahun depan diprediksi berada di level 2,7%. Efek dari suku bunga yang lebih tinggi menjadi tantangan utama yang harus diatasi oleh para pembuat kebijakan.
Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan, pertumbuhan pendapatan masyarakat di hampir setiap bagian dunia kemungkinan akan lebih lambat dibandingkan dekade sebelum COVID-19. Bank Dunia menambahkan, Amerika Serikat, zona Eropa, dan China cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, dan semuanya bergerak ke arah yang menurun, sehingga memperburuk masalah yang dihadapi negara-negara miskin.